Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali lagi bersama channel Ritual Malam. Channel yang akan menemani malam-malam kalian dengan cerita horor mistis yang mungkin menjadi pengalaman yang tidak pernah kalian lupakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Begitu juga nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru. Dan mari kita mulai ritual kita malam ini. Rumah itu tidak sekadar berdiri, ia mengintai, terletak di pinggiran lereng Gunung Salak yang selalu dipeluk kabut abadi. Bangunan bergaya kolonial itu tampak seperti sisa-sisa kejayaan yang membusuk. Dinding-dinding putih kusamnya dipenuhi retakan menjalar, menyerupai urat nadi pada mayat yang sudah mengering. Disinilah, Elara memilih untuk mengasingkan diri. Baginya, kesunyian hutan pinus adalah obat bagi kebuntuan idenya. Namun bagi penduduk desa, rumah itu adalah sebuah nisan tanpa nama yang seharusnya tidak pernah diganggu. Elara adalah wanita yang dipahat oleh ambisi dan dilapisi oleh kedinginan hati. Baginya hubungan manusia hanyalah sekadar materi. 6 bulan lalu, ibunya meninggal dunia di sebuah bangsal panti jompo yang lembab. Saat sang ibu mengembuskan napas terakhir sambil memanggil nama putrinya, Elara sedang berada di sebuah pesta peluncuran buku di Jakarta. Ia tersenyum palsu di bawah lampu kristal, merayakan sebuah karya yang sebenarnya adalah kegagalan yang disamarkan. Ia tidak pulang untuk pemakaman. Ia hanya mengirimkan karangan bunga besar sebagai pengganti kehadirannya. Sebuah gestur yang lebih mirip dengan upaya menyuap rasa bersalah daripada sebuah tanda duka cita. Malam pertama di rumah kolonial itu dimulai dengan simfoni kegelapan yang menyesakan. Listrik seringkali padam tanpa sebab, meninggalkan Elara dalam pelukan cahaya lilin yang menari-nari gelisah saat ia duduk di depan mesin tik tua miliknya. Sebuah perasaan aneh mulai merayap di tengkuknya. Bukan sekadar dingin, tapi seperti ada sepasang mata yang tidak terlihat sedang membaca setiap kata yang ia ketik. Srek, srek, srek. Suara itu muncul tepat di saat jam dinding tua berdentang 12 kali. Suaranya halus namun tajam, berasal dari balik dinding kayu jati di kamar tidurnya. Elara terdiam. Ia menempelkan telinganya ke dinding yang dingin. Suara itu terdengar seperti kuku manusia yang sedang mencoba menggali jalan keluar dari dalam beton, atau mungkin sesuatu yang terkubur di sana sedang mencoba mengingatkan dunia akan keberadaannya. Dengan tangan yang gemetar, Elara mengambil lampu minyak dan mulai menelusuri lorong rumah yang panjang. Lantai kayu berderit di bawah langkah kakinya, seolah-olah rumah itu sedang mengaduh kesakitan. Pencariannya membawanya ke bawah tangga melingkar yang gelap gulita. Di sana, di balik tumpukan lemari tua yang berdebu, ia menemukan sebuah pintu kecil setinggi pinggang. Pintu itu tidak memiliki gagang, hanya sebuah lubang kunci tua yang sudah berkarat. Anehnya, pintu itu sedikit terbuka. Elara mendorong pintu itu. Bau apak debu dan aroma melati yang hampir busuk menyergap indera penciumannya. Itu adalah sebuah ruang kerja bawah tanah yang sempit. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja jati besar dengan noda hitam yang sudah mengering. Dan di atas meja itu, tergeletak sebuah buku catatan bersampul kulit coklat kusam. Elara mendekat. Saat jemarinya menyentuh sampul buku itu, sebuah sengatan dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Tekstur sampulnya aneh, terlalu halus untuk kulit binatang, terlalu elastis, dan memiliki pori-pori yang sangat mirip dengan kulit manusia. Di halaman pertama tertulis sebuah nama dengan goresan tinta yang kasar. Mahesa. Buku itu adalah catatan harian seorang pria yang hancur. Mahesa menceritakan hidupnya sebagai penggali kubur yang menghabiskan puluhan tahun mencium bau tanah makam demi masa depan putrinya. Namun, penderitaan yang ia tulis bukan tentang kemiskinan, melainkan tentang pengabaian. Di hari-hari terakhirnya, sang putri justru membuangnya ke tempat ini, yang dulunya adalah panti jompo cahaya tua. Mahesa dibiarkan mati dalam kondisi kelaparan dan kesepian di ruangan bawah tanah ini. Pesan moral tentang bakti yang terlambat terpancar kuat dari setiap kalimatnya. Namun Elara tidak tergerak oleh rasa iba. Di matanya, penderitaan Mahesa adalah plot horor yang sempurna. Ia segera membawa buku itu ke meja kerjanya. Ia mulai menyalin kata-kata Mahesa ke dalam mesin tiknya. Tak, tak, tak. Suara mesin tik itu menggema di seluruh rumah yang sunyi. Namun sesuatu yang ganjil mulai terjadi.
Tinta hitam yang keluar dari mesin tik Elara tidak berperilaku normal. Cairan itu merembes keluar dari kertas, kental, dan berbau amis seperti darah yang masih segar. Lebih mengerikan lagi, kata-kata yang diketik Elara mulai berubah secara mandiri. Ia mengetik tentang Mahesa, namun yang muncul di kertas adalah, "Elara, ibumu menunggumu di depan pintu bangsal hingga jantungnya berhenti." Elara tersentak. Ia menarik tangannya seolah-olah mesin itu baru saja membakarnya. Ia menoleh ke arah cermin besar di sudut ruangan. Di sana, Elara melihat bayangan seorang pria tua berpakaian compang-camping berdiri tepat di belakang kursinya. Wajah pria itu hancur, namun yang paling mengerikan adalah matanya. Kedua kelopak matanya telah dijahit rapat menggunakan benang hitam kasar yang masih menyisakan sisa-sisa darah kering. Tinta hitam mulai menetes dari lubang jahitan mata pria itu, jatuh ke lantai kayu dan membentuk genangan yang seolah-olah hidup, merayap menuju kaki Elara. Sosok itu tidak bergerak. Ia hanya menunjuk ke arah laci mejanya, tempat Elara menyimpan surat-surat panti jompo yang selama ini ia abaikan. Suasana ruangan menjadi sangat dingin. Keheningan itu pecah ketika mesin tiknya tiba-tiba bekerja sendiri dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Tombol-tombolnya bergerak liar. Kertas putih di dalamnya kini penuh dengan tulisan tinta hitam yang basah, membentuk sebuah kalimat yang menghujam jantung Elara. Cerita ini tidak akan berakhir sebelum kau merasakan dinginnya kesepian yang kau berikan pada ibumu. Tiba-tiba lampu minyak di atas meja pecah. Dalam kegelapan yang menyergap, Elara merasakan sepasang tangan kasar mulai melingkar di lehernya. Ia mencoba berteriak, namun suaranya hilang, diserap oleh dinding-dinding rumah yang seolah-olah sedang tertawa dalam diam. Di saat itulah Elara menyadari satu hal. Ia bukan lagi orang yang sedang menulis cerita. Ia telah ditarik masuk ke dalam naskah itu. Ia adalah karakter utama dalam sebuah tragedi yang ditulis oleh dendam para orang tua yang terlupakan. Dan di rumah kolonial ini, tinta yang digunakan untuk menulis ceritanya bukan lagi berasal dari mesin tik, melainkan dari penyesalan yang akan memakan jiwanya hidup-hidup. Elara terbangun dengan rasa sakit yang menghujam di pangkal lehernya. Cahaya matahari pagi yang pucat menembus sela-sela gorden kamarnya yang berdebu. Namun cahaya itu tidak membawa kehangatan. Tubuh Elara meringkuk di atas lantai kayu yang dingin, tepat di samping mesin tik yang masih menyisakan aroma amis darah. Ia meraba lehernya. Ada bekas memar kebiruan yang berbentuk seperti cengkeraman tangan manusia. Itu bukan mimpi. Luka itu nyata, sedingin es yang membeku di bawah kulitnya. Di atas meja, kertas-kertas hasil ketikannya semalam berserakan. Kalimat, "Kenapa kau tidak datang?" yang memenuhi kertas itu kini tampak memudar, berubah menjadi noda-noda hitam yang menyerupai wajah-wajah yang sedang meratap. Elara mencoba meraih naskah itu untuk membakarnya, namun sebuah kekuatan aneh menahan tanganku. Buku harian Mahesa seolah-olah memiliki magnetisme yang gelap. Ia memanggil, berbisik bahwa ceritanya belum selesai. Dan di dunia kepenulisan, sebuah cerita yang menggantung adalah kutukan yang lebih buruk daripada kematian. Siang itu, Elara menerima telepon dari Aris, agen penerbitnya di Jakarta. Suaranya terdengar sangat antusias, kontras dengan jiwa Elara yang sedang hancur. "Elara, bab pertama yang kau kirim tadi malam lewat email, itu gila. Media sosial heboh. Orang-orang merasa tulisanmu kali ini punya nyawa. Mereka bilang, mereka bisa mencium bau tanah dan melati saat membacanya. Teruskan, El, ini akan jadi mahakaryamu." Elara tertegun. Ia tidak ingat pernah mengirim email apapun semalam. Ia jatuh pingsan, dan komputernya bahkan tidak pernah dinyalakan. Bagaimana mungkin naskah itu terkirim? "Aris, dengarkan aku, ada yang salah dengan rumah ini," ucap Elara dengan suara parau. Namun sambungan telepon itu tiba-tiba dipenuhi suara statis yang memekakan telinga. Di sela-sela suara bising itu, ia mendengar suara garukan yang sama. Serak, 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 dan kemudian suara napas berat Mahesa. "Jangan berhenti, Elara, tinta ini butuh mengalir," bisik suara itu melalui speaker telepon. Elara membanting ponsel itu hingga hancur berkeping-keping. Ketakutanku memuncak saat malam kembali menjelang. Di rumah ini, kegelapan bukan sekadar absennya cahaya.
melainkan entitas yang hidup. Elara mencoba mengunci semua pintu dan jendela. Namun setiap kali ia berbalik, pintu-pintu itu terbuka sendiri dengan derit yang memilukan. Bau melati busuk itu kini menetap di paru-parunya, membuat setiap napas yang diambil terasa berat. Ia kembali ke ruang bawah tanah itu. Bukan karena ia berani, tapi karena ia merasa ditarik oleh benang-benang gaib. Di sana, di atas meja jati, buku harian Mahesa terbuka di halaman baru yang sebelumnya kosong. Kali ini, tulisannya bukan lagi tentang masa lalu Mahesa, melainkan tentang masa depan Elara. Seorang pria akan datang membawa kabar buruk, namun dialah tumbal pertama untuk bab kedua, tulis buku itu. Hanya berselang beberapa menit, suara ketukan keras terdengar di pintu depan. Tok, tok, tok. Jantung Elara serasa ingin melompat keluar dari rusuknya. Dengan tangan gemetar dan memegang pisau dapur, ia membuka pintu. Itu adalah Pak Bakri, penjaga lingkungan yang biasanya mengantarkan surat. Wajahnya pucat pasi, matanya melotot ketakutan. Nang Elara, maaf mengganggu malam-malam. Saya cuma mau bilang, pohon besar di depan rumah ini tiba-tiba tumbang menimpa kabel telepon. Tapi, ada yang aneh, Neng. Di batang pohon itu, ada ukiran nama Neng dan nama Ibu Neng, kata Pak Bakri dengan suara bergetar. Belum sempat Elara menjawab, Pak Bakri tiba-tiba terbatuk hebat. Dari mulutnya, bukan dahak yang keluar, melainkan cairan hitam pekat yang kental, tinta. Ia memegangi lehernya. Matanya mulai memutih. Ia mencoba bicara, namun lidahnya seolah-olah terikat. Di depan mata Elara, Pak Bakri tersungkur. Cairan hitam itu merembes keluar dari pori-pori kulitnya, memenuhi ubin teras rumah. Elara berteriak histeris, mencoba menolongnya. Namun saat ia menyentuh tubuh itu, Pak Bakri sudah tidak bernyawa. Tubuhnya terasa seringan kertas kosong, dan yang lebih mengerikan, di punggung bajunya yang putih, muncul tulisan yang merembes dari kulitnya, BAB2, pengorbanan sang saksi. Elara mundur dengan langkah gontai. Ia masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Ia menangis di pojok ruangan, menyadari bahwa ia bukan lagi seorang penulis. Ia adalah budak dari sebuah entitas yang haus akan pengakuan dan dendam. Mahesa menggunakan ambisi Elara untuk mewujudkan kembali penderitaannya. Dan setiap kata yang tertulis menuntut nyawa sebagai bayarannya. Elara menatap foto ibunya di atas meja. Wajah ibunya dalam foto itu tampak berubah. Matanya yang dulu teduh, kini tampak menatap dengan kebencian yang dalam. Mulutnya dalam foto itu perlahan terbuka, seolah ingin meneriakkan kata-kata yang sama. Kenapa kau tidak datang? Pesan moral tentang menghargai orang tua kini menjadi momok yang menyiksa. Mahesa bukan hantu yang ingin dibantu. Ia adalah manifestasi dari semua rasa sakit hati orang tua yang terabaikan. Dan ia telah memilih Elara sebagai wadah untuk menyebarkan rasa sakit itu melalui tulisan. Elara meraih mesin tik itu kembali. Jemarinya yang berlumuran darah dan tinta mulai mengetik lagi. Ia harus menyelesaikan ini, atau lebih banyak orang akan mati. Namun, saat ia mengetik, ia menyadari satu hal yang lebih mengerikan. Tokoh utama wanita dalam ceritanya mulai mengalami kejadian yang sama persis dengan yang dialami Elara detik ini. Ia menulisnya dan wanita itu menyadari bahwa di balik cermin, ibunya tidak lagi sendirian. Elara perlahan menoleh ke cermin besar itu. Di sana, di samping sosok pria tua bernama Mahesa, berdiri sosok wanita paruh baya dengan daster rumah sakit yang compang-camping. Itu ibunya. Dia memegang sebuah jarum besar, jarum yang sama yang digunakan untuk menjahit mata Mahesa. Mari kita buat kau melihat apa yang kami rasakan, Elara. Bisik suara ibunya di dalam kepala. Elara berteriak saat jarum itu seolah-olah menembus ruang dan waktu, mendekat ke arah matanya yang terbuka lebar. Dalam sekejap, ruangan itu menjadi gelap gulita, menyisakan suara dentuman mesin tik yang terus bekerja, menuliskan bab selanjutnya dari penderitaan Elara yang abadi. Kegelapan yang menyergap Elara semalam tidak membawanya ke alam mimpi, melainkan ke sebuah lorong ingatan yang seharusnya tetap terkunci. Ia terbangun di lantai ruang bawah tanah,
Namun ruangan itu tidak lagi terasa seperti bagian dari rumah sewaannya. Dinding-dindingnya berdenyut, mengeluarkan cairan hitam kental dari celah-celah kayunya. Bau melati busuk itu kini bercampur dengan aroma obat-obatan rumah sakit yang menyengat. Bau yang paling Elara benci, bau yang mengingatkannya pada hari-hari terakhir sang ibu. Elara bangkit dengan tubuh yang terasa remuk. Di atas meja jati, naskah itu telah bertambah tebal secara gaib. Lembarannya kini bukan lagi kertas putih bersih, melainkan lembaran perkamen kusam yang terasa seperti kulit kering. Elara dipaksa untuk membaca bab yang baru saja tertulis tanpa jemarinya. Bab 3, dosa yang diwariskan. Di sana, tulisan Mahesa mengungkap sebuah rahasia yang menghancurkan jantungnya. Mahesa bukan sekadar orang asing yang menghuni rumah ini. Dia adalah penghuni terakhir panti jompo yang pernah berdiri di tanah ini. 30 tahun yang lalu. Sebelum bangunan itu terbakar habis dalam sebuah insiden yang ditutup-tutupi, Mahesa menulis tentang seorang perawat muda yang ambisius. Seorang wanita yang lebih memilih mengejar sertifikasi dan promosi di kota daripada merawat pasien-pasien tua yang sekarat. Perawat itu lalai. Dia meninggalkan lilin yang menyala di dekat tumpukan berkas saat ia menyelinap keluar untuk menelepon kekasihnya. Api itu melahap semuanya. Mahesa terjebak di dalam kamar ini, terkunci, sementara perawat itu melarikan diri untuk menyelamatkan kariernya. Nama perawat itu tertulis dengan tinta merah yang masih basah di bagian bawah halaman. Sulastri. Lutut Elara lemas. Sulastri adalah nama gadis ibunya. Tidak, ini tidak mungkin, bisik Elara histeris. Ibunya adalah wanita yang lembut, meski penyendiri. Dia tidak pernah bercerita tentang masa lalunya sebagai perawat. Tapi sekarang Elara mengerti kenapa ibunya selalu ketakutan melihat api dan kenapa dia begitu bersikeras agar Elara tidak meninggalkannya sendirian. Ibunya takut akan kesepian yang sama dengan yang ia berikan pada Mahesa. Tiba-tiba, suhu ruangan turun hingga titik beku. Napas yang keluar dari mulut Elara berubah menjadi uap putih yang tebal. Di sudut ruangan, bayangan Mahesa mulai terbentuk kembali. Kali ini, dia tidak sendiri. Di sampingnya, sosok ibu Elara berdiri dengan gaun putih rumah sakit yang hangus di bagian bawahnya. Wajah ibu tidak lagi tampak marah, ia tampak hancur. Matanya yang sayu kini tertutup oleh jahitan benang hitam yang sama dengan milik Mahesa. Kau mewarisi ambisinya, Elara. Suara itu bukan berasal dari mulut mereka, melainkan bergema di dalam kepala. Dia membunuhku dengan api dan kau membunuhnya dengan pengabaian. Darah yang mengalir di nadimu adalah tinta yang kami butuhkan untuk menuliskan akhir dari silsilah ini. Elara mencoba berlari menuju pintu keluar, namun lantai kayu di bawah kakinya berubah menjadi genangan tinta hitam yang dalam. Ia terperosok hingga sepinggang. Cairan itu dingin, lengket, dan berbau kematian. Semakin Elara meronta, semakin dalam ia tenggelam. Dari dalam cairan hitam itu, ribuan tangan keriput muncul, mencoba menariknya ke bawah. Tangan-tangan orang tua yang terlupakan, mereka yang mati dalam kesendirian, menuntut keadilan pada satu-satunya keturunan sang pengkhianat. "Lepaskan aku minta maaf," teriak Elara sambil terisak. Sosok Mahesa melayang mendekat. Tangannya yang kasar memegang sebuah pena bulu yang ujungnya adalah tulang manusia. Dia mencelupkan pena itu ke dalam genangan tinta yang menjerat Elara. Lalu ia mulai menulis di kening Elara. Rasa perih yang luar biasa menyerang sarafnya. Setiap goresan pena itu terasa seperti silet yang membelah kulit. Maaf tidak akan menghapus apa yang sudah tertulis, Elara. Cerita ini harus memiliki penutup yang sempurna. Sebuah persembahan darah untuk menebus api yang dingin, bisik Mahesa. Dalam penglihatan yang kabur karena air mata dan darah, Elara melihat sebuah visi. Ia melihat dirinya sendiri di masa depan, tua, renta, dan buta karena matanya telah dijahit. Ia duduk di kursi goyang di rumah ini, terus mengetik naskah yang tidak akan pernah selesai, sementara hantu ibu dan Mahesa berdiri menjaganya agar ia tidak pernah bisa pergi. Itulah hadiah atas kesuksesan yang ia cari. Sebuah ketenaran yang dibayar dengan keabadian dalam penderitaan. Tiba-tiba, sebuah suara dentuman keras terdengar dari lantai atas. Boom! Seperti ada sesuatu yang meledak. Bau asap mulai merembes masuk ke ruang bawah tanah.
Bukan asap dari api biasa, melainkan asap hitam yang dingin. Mahesa dan ibunya perlahan memudar, meninggalkan Elara yang masih terjebak di dalam tinta hitam yang kian meninggi. Elara menyadari satu hal. Naskah di atas meja adalah jantung dari rumah ini. Jika ia ingin selamat, ia harus menghancurkan naskah itu. Meski itu berarti menghancurkan satu-satunya bukti keberadaannya dan satu-satunya karya yang membuatnya terkenal. Dengan sisa tenaga, Elara menggapai pinggiran meja jati. Jemarinya mencengkeram kayu yang licin oleh tinta. Ia menarik dirinya ke atas, berjuang melawan tarikan tangan-tangan gaib dari bawah. Saat tangannya berhasil meraih naskah itu, kertas-kertasnya mulai menjerit. Suara ribuan orang tua yang meratap keluar dari lembarannya. Elara mengambil lampu minyak yang tadi sempat pecah, namun masih menyisakan sedikit api kecil di sumbunya. Ia menatap naskah itu, lalu menatap bayangan ibunya yang kembali muncul di cermin, menggelengkan kepalanya dengan sedih. "Selamat tinggal, Ibu. Maafkan aku karena baru pulang sekarang," bisik Elara. Ia menjatuhkan api itu ke atas naskah, namun bukannya terbakar, naskah itu justru menyerap api tersebut. Api yang seharusnya merah berubah menjadi biru es. Ruangan itu tidak menjadi panas, justru semakin dingin hingga Elara merasa darahnya berhenti mengalir. Dan di saat itulah, ia melihat kebenaran yang paling mengerikan di halaman terakhir yang terbuka. Hanya penulis yang bisa mengakhiri ceritanya dengan tinta terakhir, darah dari jantungnya sendiri. Elara terjatuh lemas. Tinta hitam kini sudah mencapai lehernya. Ia tidak bisa bernapas. Dalam kegelapan yang kian pekat, ia mendengar suara mesin tik berbunyi satu kali lagi. Ting! Menandakan akhir dari sebuah baris. Duniaku kini hanya sebatas kegelapan yang kental. Tinta hitam itu sudah mencapai dagu Elara. Rasanya pahit dan anyir, seperti rasa logam yang berkarat. Setiap kali ia mencoba menghirup udara, yang masuk ke paru-parunya adalah uap melati yang mencekik. Ia bisa merasakan tangan-tangan dingin di bawah sana, mulai menarik pergelangan kakinya dengan sentakan yang kuat. Seolah-olah mereka tidak sabar untuk menyambut anggota baru dalam keabadian yang sunyi. Di atas meja, mesin tik itu masih berderak sendiri. Tak. Suaranya kini bukan lagi seperti palu, tapi seperti detak jantung yang sekarat. Tiba-tiba, tarikan di kaki Elara berhenti. Cairan hitam yang menenggelamkannya perlahan surut, menyisakan Elara yang terkapar lemas, basah kuyup oleh tinta yang meresap ke dalam kulitnya, hingga pori-porinya tampak seperti lubang-lubang hitam kecil. Elara mendongak. Sosok Mahesa dan ibunya berdiri bersisihan di depan meja jati. Wajah mereka tidak lagi tertutup jahitan. Mata mereka terbuka lebar, namun yang ada di sana hanyalah kehampaan yang putih, seperti kertas yang belum ditulisi. "Pilihlah." "Elara," suara Mahesa terdengar seperti gesekan kertas tua. "Kau bisa pergi dari sini sebagai penulis paling terkenal di negerimu. Naskah ini akan menjadi mahakarya yang dipuja, dan kau akan mendapatkan semua kemewahan yang dulu kau kejar, hingga melupakan ibumu." Elara terbatuk, memuntahkan cairan hitam ke lantai. "Dan harganya?" tanya Elara parau. Ibunya melangkah maju, tangannya yang pucat menyentuh pipi Elara. Sentuhannya tidak lagi dingin, melainkan mati rasa. "Harganya adalah jiwamu. Kau akan tetap di sini, menuliskan penderitaan kami selamanya. Sementara tubuhmu di luar sana, hanyalah boneka kosong yang menikmati kesuksesan palsu. Kau akan menjadi ghostwriter yang sesungguhnya, penulis hantu yang terjebak dalam naskahnya sendiri." Elara menatap naskah di meja. Di sana, bab terakhir berjudul Keabadian dalam Kemasyhuran. Pesan moral tentang kasih sayang orang tua mendadak terngiang, namun dalam versi yang jauh lebih gelap. Elara sadar, kesuksesan yang ia bangun di atas pengabaian terhadap ibunya adalah sebuah fondasi yang rapuh. Ia telah membunuh ibunya dengan ketidakpedulian, dan sekarang, kegelapan ini menawarinya cara untuk menebusnya dengan cara yang paling egois. Tetap menjadi sukses, namun kehilangan kemanusiaannya. Atau, lanjut Mahesa, kau bisa menghancurkan naskah ini dengan tinta terakhirmu, darah dari jantungmu. Kau akan kehilangan segalanya, karirmu, namamu, bahkan ingatan dunia tentangmu. Tapi kau akan membebaskan kami,
dan membebaskan dirimu sendiri dari kutukan ambisi ini. Elara tertawa getir di tengah isak tangisnya. Ambisi yang dulu ia puja, kini terasa seperti sampah. Apa gunanya dipuja dunia, jika setiap malam ia harus mendengar jeritan orang-orang yang ia khianati? Ia merangkak menuju meja. Tangannya meraih sebuah pisau kertas perak yang tajam di samping mesin tik. Ia menatap mata ibunya. Untuk pertama kalinya sejak ibunya meninggal, Elara melihat setitik air mata bening jatuh dari mata ibunya yang putih, menghapus noda tinta di pipinya. "Maafkan aku, Bu. Aku tidak butuh dunia mengenalku. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal," bisik Elara. Tanpa ragu, Elara menusukkan ujung pisau itu ke telapak tangannya, tepat di pembuluh nadi yang berdenyut kencang. Darah merah segar memancar keluar, kontras dengan lautan tinta hitam di sekitarnya. Ia menempelkan telapak tangannya yang bersimbah darah ke atas naskah tinta kafan. Seketika, jeritan memekakkan telinga meledak dari seluruh penjuru rumah. Darah Elara bereaksi dengan tinta itu seperti api yang bertemu dengan bensin. Kertas-kertas itu mulai terbakar dengan api merah yang menyala-nyala, melahap setiap kata penderitaan yang pernah ia tulis. Ruangan bawah tanah itu mulai berguncang hebat. Rak-rak buku bertumbangan, dan dinding-dinding kayu mulai hancur menjadi debu. Elara melihat sosok Mahesa tersenyum tipis. Sebelum ia memudar menjadi cahaya abu-abu yang tenang. Ibunya mendekat, ia memeluk Elara erat. Untuk sesaat, Elara merasakan kehangatan yang nyata. Bau bedak bayi yang biasa ibunya gunakan, dan bisikan lembut. "Pulanglah, Nak, ceritanya sudah selesai." Semuanya menjadi putih. Elara terbangun di tengah hutan pinus yang dingin. Matahari pagi yang asli bersinar terang menembus celah pepohonan. Di depannya, bukan lagi sebuah rumah kolonial yang angkuh, melainkan tumpukan puing-puing kayu yang sudah membusuk selama puluhan tahun. Rumah itu ternyata sudah lama hancur, rata dengan tanah sejak kebakaran besar panti jompo 3 dekade silam. Elara menunduk melihat tangannya. Tidak ada luka tusukan, namun ada bekas luka parut tipis yang membentuk kata "pulang". Ia berjalan gontai menuju jalan raya. Saat seorang penduduk lokal menemukannya dan bertanya siapa namanya, Elara terdiam. Butuh waktu lama baginya untuk mengingatnya. Namanya Elara, tapi bagi dunia, Elara sang penulis sudah lama menghilang. Agennya tidak pernah mengenalnya. Kolega-koleganya tidak pernah mengingat namanya. Novel-novelnya yang lama tidak ada di toko buku manapun, seolah-olah sejarah telah menghapus keberadaannya sebagai imbalan atas kebebasan jiwa ibunya. Kini, Elara hidup dalam kesederhanaan di sebuah desa kecil. Bekerja sebagai perawat di sebuah panti jompo, ia tidak lagi menulis cerita horor. Tugaskan sekarang adalah mendengarkan cerita-cerita dari mereka yang terlupakan, memastikan bahwa sebelum tinta hidup mereka habis, ada seseorang yang menggenggam tangan mereka. Pesan moral yang ia pelajari sangat sederhana, namun mematikan. Jangan pernah membiarkan ambisimu menuliskan jarak antara kau dan orang tuamu, karena saat kau sadar, mungkin kau sudah menjadi hantu dalam kehidupan mereka sendiri. Dan tinta penyesalan tidak akan pernah bisa dihapus, bahkan oleh darah sekalipun. Satu hal yang pasti, setiap kali Elara melihat tinta hitam, ia masih bisa mendengar suara mesin tik itu berbunyi jauh di dalam kepalanya. Tak, 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 memperingatkannya bahwa setiap titik yang kita buat dalam hidup akan dimintai pertanggungjawabannya. Ambisi bisa membuatmu buta, tapi penyesalan akan membuatmu terjaga selamanya. Jangan jadi hantu dalam kehidupan orang-orang yang kau sayangi. Terima kasih sudah menonton. Dukung terus channel ini dengan klik like dan subscribe untuk kisah-kisah mencekam lainnya. Saya pamit, selamat malam dan tidurlah dengan lampu menyala.